Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan aku Zakaria Sidik di sini. Oke, di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing seputar Tokutegino versus Jisuse biasa, guys. Nggak hanya program-program yang lain ya, ternyata di pertanian juga itu ada Tokutegino-nya juga, guys. Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya berapa sih perbandingan pendapatan antara Tokutegino dan Jisuse biasa kalau misalnya magang di pertanian Jepang? Nah, kebetulan banget aku udah ngalamin kedua-duanya nih guys. Tapi disclaimer dulu ya, aku di sini bukan sebagai Tokutegino ya guys ya. Aku sebagai Jisuse biasa dari akhir 2018 sampai akhir 2021 ini ya, di bulan 10 kemarin. Dan sekarang itu ada tambahan waktu guys. Jadi karena pulangnya itu depending, ada tambahan waktu beberapa bulan, dan ternyata upah saya itu disamakan dengan tenaga kerja Tokutegino guys. Jadi berapa sih perbedaannya? Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih guys, tipis aja kalau perbandingan antara Jisuse biasa di pertanian Jepang dengan Tokutegino di pertanian Jepang. Kalau di sini aku sih khususnya di daerah Ibaraki ya. Nggak tahu kalau di daerah-daerah lainnya, aku nggak tahu pasti, tapi mungkin nggak jauh-jauh berbeda lah ya kayak gitu. Ya udah langsung aja kita tengok berapa sih perbandingannya antara untuk pendapatan Tokutegino per jamnya itu berapa dan Jisuse itu berapa. Langsung aja kita tengok ke sini guys. Jadi ini ada slip yang bakalan kita tengok sedikit, tapi nggak keseluruhan slipnya ya yang bakalan kita tengokin, tapi hanya perbandingan gaji per jamnya, upah per jamnya antara Tokutegino dengan Jisuse biasa. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat perbandingannya di dua slip berikut ini guys. Nah, ini dia slip yang mau kita bandingkan nih guys, antara bulan 10 berstatus masih menjadi Jisuse biasa dengan yang di bulan 11, dimana aku udah masuk ke tambahan waktu di atas 3 tahun ya guys ya, dengan upah per jamnya itu setara dengan upah Tokutegino guys. Jadi langsung aja kita bandingkan untuk upah standar normalnya ya nih guys ya, menjadi Jisuse biasa dengan setara dengan Tokutegino nih guys. Untuk upah standar jam biasanya nih guys, kalau kita sebagai Jisuse biasa untuk saat ini itu 879 seperti yang ada di sebelah kiri ini ya guys ya. Dan kalau menyandang status Tokutegino atau seperti aku nih ya di masa tambahan itu, ternyata per jamnya itu lebih tinggi dari Jisuse biasa, menjadi 950 yen per jam. Ini ingat ya guys ya, ini untuk jam normalnya. Kemudian berikutnya itu untuk jam lembur biasa nih guys. Jadi jam lembur di sini terbagi menjadi dua nih guys, jam lembur biasa dan jam lembur luar biasa. Untuk jam lembur biasa sendiri, kalau sebagai status Jisuse itu adalah sebesar 1099 yen per jam. Ini lumayan loh guys, lebih kurang ya 130 ribuan ya per jam ya. Dan kalau misalnya kita ini sebagai Tokutegino atau setara dengan Tokutegino untuk lembur jam biasa, untuk lembur biasa per jamnya itu adalah 1188 yen guys per jamnya. Sementara untuk lembur luar biasa, kalau misalnya kita menjadi Jisuse biasa adalah 1187, sementara kalau menjadi Tokutegino atau setara dengan Tokutegino itu sebesar 1283 yen per jamnya. Ini lumayan banget ini guys perbandingannya nih guys. Memang sih agak receh, tapi kalau dikalikan dengan jumlah jam yang banyak, ini berasa banget ini guys. Mari kita bikin contoh nih guys. Anggap aja dalam 1 bulan kerja itu kita bisa mengumpulkan 208 jam dalam 1 bulan. Kalau dikalikan dengan harga per jam sebagai Jisuse biasa itu adalah 879 guys. Jadi kita dalam 1 bulannya bisa mengumpulkan sebesar
182.832 yen, ini 18 mang lah ya. Ini kalau menjadi Jisuse biasa. Bagaimana kalau misalnya setara dengan Tokutei Gino? Nah, kita coba dengan jumlah jam yang sama, yaitu 208 jam dalam satu bulannya dikalikan dengan 950, karena harga per jam untuk setara dengan Tokutei Gino adalah 950. Jadi dalam satu bulan itu bisa mendapatkan hasil sebesar 197.600 yen, atau bisa dibilang 19 mang 7.000 yen ya. 19 mang 7.000 yen 600. Gimana bilangnya? 19 mang 7.600 yen. Nah, itu yang sebenarnya, guys. Nah, selisihnya berapa sih? Selisihnya udah 1 mang 5 ribuan, guys. Ini lumayan banget ya. Selisih 1 mang 5 ribu itu setara dengan berapa ya? Ini selisihnya udah sebesar 1.890.000 rupiah. Perbandingan antara Jisuse biasa dengan setara Tokutei Gino atau Tokutei Gino nih, guys. Lumayan ya, guys. Ini baru jam normal biasa, guys. Belum lagi kalau dibandingkan dengan jam-jam lemburnya nih, guys. Wah, lumayan banget nih. Jadi kalian bisa tahu dong ya di mana perbedaannya. Nah, jadi kira-kira segitulah perbandingannya antara upah Tokutei Gino pertanian Ibaraki Jepang dengan Jisuse biasa pertanian Ibaraki Jepang ya, guys ya. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya ranknya, tapi kalau misalnya dikalikan jamnya banyak ya lumayan berasa juga. Dan lumayan lah untuk beli pulsa, untuk beli kuota ya, untuk internetan lumayan banget, guys. Nah, untuk teman-teman nih yang mau berangkat magang ke Jepang atau yang pengen daftar magang ke Jepang, kalau misalnya nih teman-teman mau memilih program mana, aku saranin sih Tokutei Gino aja, jangan yang biasa. Tapi kalau misalnya udah nggak ada pilihan yang lain, Jisuse biasa juga oke juga, daripada nggak sama sekali. Karena kalau lewat Tokutei Gino ini nih banyak banget kenyamanan-kenyamanan lainnya, guys. Misalnya bisa pindah-pindah perusahaan gitu ya. Itu lebih mudah, nggak kayak Jisuse biasa. Kita terikat selama misalnya kontraknya 3 tahun, berarti ya 3 tahun kita terikat di situ. Kalau misalnya Tokutei Gino ini, misalnya kita pengen pindah, yang penting kita ngajukan aja, kayak gitu, guys. Terus dari segi penghasilan, seperti yang udah kita jelaskan tadi, lumayan juga kan ya, lumayan beda tipis lah, tapi oke lah ya untuk beli garam micin kan, daging sapi gitu, mana tahu kan. Nah, kayak gitu. Dan kita itu kalau jadi Tokutei Gino itu kalau nggak salah tuh bebas untuk keluar masuk Indonesia Jepang kalau keadaannya memungkinkan, guys. Jadi lumayan banyak plusnya lah ya Tokutei Gino ini, dan jangka waktunya pun lumayan lama tuh, bisa nyampe 5 tahun. Kalau kayak Jisuse biasa biasanya paling mentok-mentok paling lama 3 tahun, guys. Nah, jadi gimana, guys? Teman-teman mau milih mana, Jisuse biasa atau Tokutei Gino? Sepertinya Tokutei Gino aja deh, guys, karena lebih tebal. Kayak gitu sih, guys. Ya, ini sharing pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang, baik itu di pertanian ataupun di bidang lainnya. Monggo aja. Ya, semoga ada jalan rezekinya. Untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia, kalau pesan dari aku sih ya jaga kesehatan, tetap semangat, semoga ada jalannya lah bisa sampai ke Jepang, karena banyak jalan untuk sampai ke Jepang nih, guys. Salah satunya ya tidur. Mimpi. Tapi memang kita harus membangun mimpi aja dulu, karena banyak jalan untuk bisa sampai ke Jepang. Mana tahu gitu kan, nggak melalui kerja ternyata kita bisa traveling kayak gitu kan suatu saat nanti kayak gitu ya. Mudah-mudahan amin bisa sampai ke Jepang beneran, terus keadaannya cepat pulih ya, guys ya. Udah itu aja dulu, guys, mau aku closing dulu ya. Thank you so much yang udah selalu dukung channel YouTube kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.